sejahtera bagi kita, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada pada malam hari ini, satu anugerah Tuhan yang besar bagi kita bahwa masih diberikan kesempatan untuk ada di dalam persekutuan bersama firman dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, biarlah kesempatan ini kita mau pakai dan gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebab kita percaya bahwa setiap kali kita mendengarkan firman Allah, maka firman itu akan membaharui hidup kita dan membawa kita terus berjalan maju melakukan setiap kehendak Allah. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan bagi kami. Dan malam hari ini sungguh alangkah indahnya ketika kami dapat bersama-sama dalam persekutuan untuk mendengarkan dan menikmati berkat firman Allah. Kami percaya firman-Mu adalah kehidupan kami yang akan membawa dan menuntun kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, ajar setiap kami mengerti, merenungkannya dan melakukannya tepat seperti yang Tuhan mau. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita ada di bulan-bulan yang terakhir di tahun ini dan kita sudah menjalani kehidupan kita di dalam penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Dan sampai saat ini Dia Allah yang besar, Dia Allah yang tidak pernah mengingkari setiap perjanjiannya, dan itu terbukti ketika saya dan saudara sepanjang hari ini dapat mengerjakan setiap aktivitas kita, dan Tuhan menyertai. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian Tuhan, bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang percaya. Menjadi sebuah pertanyaan bagi saya dan saudara, apakah kehidupan kita yang sudah kita lalui beberapa bulan dari tahun ini dan akan tiba di bulan yang terakhir, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, apakah sudah optimal seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang firman Allah katakan. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan membaca satu bagian Tuhan, firman Tuhan yang tercatat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat ini Bapak Ibu memberikan kepada kita satu pengertian bahwa kehidupan orang-orang percaya bukanlah kehidupan yang biasa-biasa saja. Kehidupan orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kehidupannya harus bergerak dan harus optimal di hadapan Tuhan. Dunia saja mengharapkan kehidupan kita ini, jika kita ada di pekerjaan kita, maka kita harus bekerja dengan maksimal. Ayat ini berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jadi tidak ada yang santai, saudara. Kita sedang berjuang dengan apa yang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan. Perjuangan kita bukanlah perjuangan yang mudah. Jadi malam hari ini kita akan merenungkan sedikit tentang hidup yang optimal di hadapan Tuhan. Apakah saya dan saudara sudah optimal di hadapan Tuhan? Optimal itu saudara berbicara tentang satu kondisi tertinggi atau terbaik, paling menguntungkan yang dilakukan tanpa merusak unsur yang ada padanya. Jadi optimal itu berbicara tentang melakukan hal yang terbaik, maksimal, gitu ya. Jadi beberapa bulan, dan kita ada di bulan-bulan yang terakhir di tahun ini, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita menghidupi
hidup kita di hadapan Tuhan, apakah kita sudah hidup secara optimal atau biasa saja? Dan malam hari ini, firman Tuhan ini akan memberikan kepada kita satu pengertian bagaimana kita sebenarnya harus memahami bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan dari semula. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14 sampai 16, firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Artinya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan itu sangat terbukti lewat kasih-Nya. Sedemikian Tuhan menyertai kehidupan saya dan saudara. Sedemikian rupa Allah mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kebutuhan saya dan saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, bagaimana kehidupan orang percaya jika hidupnya itu hanya biasa-biasa saja. Sementara Allah yang sudah memberikan seluruh kasih-Nya, Dia tidak menanggung-nanggungkan, Dia tidak menahan-nahan seluruh kebaikan-Nya. Bahkan kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Sedemikian rupa Allah menghargai kehidupan saya dan saudara. Lalu bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan? Kita boleh merenungkannya. Saya boleh merenungkannya di hari-hari ini, saudara. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya menjamin, Dia menyertai. Berulang-ulang saya katakan bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Allah menyertai kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, segala perkara yang dijanjikan Tuhan sudah digenapi. Janji keselamatan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ada janji kemenangan. Allah memberikan kepada saya dan saudara kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ada janji kelimpahan. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bahkan ada janji kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Saya dan saudara sudah disembuhkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua ini Tuhan sudah berikan melalui hidupnya. Dia memberikan seluruhnya, tidak ada yang tersisa untuk saya dan saudara. Dengan berkat-Nya yang besar, dengan kasih-Nya yang besar, kita juga diharapkan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada begitu banyak janji Tuhan yang disediakan olehnya bagi saya dan saudara. Jadi adalah sangat rugi jika saya sebagai orang percaya kehidupannya hanyalah biasa-biasa saja. Sebab kasih Allah itu sungguh hebat bagi kita. Jadi jika Tuhan yang hebat, lalu kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang percaya, tidak mengalami kehebatan Tuhan itu, berarti kita adalah orang-orang yang hanya berjalan di jalan yang biasa-biasa saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyediakan setiap berkat-Nya secara maksimal bagi kita. Tetapi mengapa kita merespon kehebatan kasih Allah dengan biasa saja? Bukan karena Allah itu kurang menyatakan janjinya, tidak menepati janjinya. Namun banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tidak pernah menjalani kehidupannya secara maksimal.
secara optimal. Lalu di mana permasalahannya? Permasalahannya adalah kita tidak mengerti secara detail tentang janji Tuhan. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, maka janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tinggal di dalam firman Tuhan jika kita tidak menyediakan waktu kita untuk bersekutu dengan firman-Nya, untuk membaca dan merenungkannya. Padahal firman Allah, Alkitab itu berisi janji-janji Tuhan yang luar biasa. 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-8 berkata, janji Allah itu bukan hanya untuk kehidupan sekarang, tetapi untuk kehidupan yang akan datang. Jika saya dan saudara tinggal di dalam firman-Nya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini janji yang sangat luar biasa, saudara. Namun terkadang kita tidak mengalami janji ini karena kita tidak tinggal di dalamnya. Kita mungkin beribadah, kita mungkin mendengar firman, namun kehidupan kita tidak dikuasai oleh firman. Kekhawatiran yang terus menguasai kita, ketakutan yang menguasai kita, keputusasaan yang kita izinkan bergerak, bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya kita tidak mengalami janji Allah. Yang selanjutnya, bahwa kita tidak mau melakukan sesuatu itu secara optimal, meski kita tahu persis bahwa Tuhan telah melakukan segala yang terbaik bagi kita. Kita tahu Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kita. Tetapi kadang kita tidak meresponnya. Dan biarlah malam hari ini kita merespon firman. Firman yang kita respon adalah salah satunya, marilah kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Bergiat melayani Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Saya percaya jerih lelah tidak sia-sia. Sekalipun dalam keadaan lemah tetap datang melayani Tuhan, saya percaya itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi semua sangat tergantung pada respon kita terhadap apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Tuhan sudah menyediakan segalanya. Tuhan sudah memberikan seluruh hidupnya. Lalu bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan? Bagaimana hidup kita merespon semua yang Tuhan sudah beri bagi saya dan saudara? Seperti seorang petani, dia sudah mengolah segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, sampai tiba nanti waktunya dia akan menikmati hasilnya dari apa yang dia sudah kerjakan. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa hal ini untuk menunjukkan bahwa untuk menghasilkan kehidupan yang optimal, kita juga harus membayar harga. Seberapa besar kita membayar harga di hadapan Tuhan, sebesar itulah kita akan peroleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jika kita hanya sekedar dalam beribadah, maka tentu saudara tahu seperti apa kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Memberikan kepada Tuhan seluruhnya, seluruh hidup, tidak setengah-setengah. Itulah kehidupan yang optimal. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, seluruh hidup dipersembahkan, tidak ada yang tersisa. Waktu kita melayani Tuhan, maka seluruh hidup dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani Dia, tidak ada yang tersisa. Itulah kehidupan yang optimal. Saya percaya saudara, segala hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu adalah kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, mari kita mengerjakan bersama-sama kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Keselamatannya, kesempatan untuk melayani Dia, kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu kasih karunia, jadi mari kita gunakan itu, mari kita kerjakan itu secara optimal. Seluruh kehidupan kita melakukannya.
Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, hidup dalam pengharapan. Dan mari kehidupan yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan, kehidupan yang ada di dalam pengharapan kepada Kristus, kehidupan itulah yang akan kita optimalkan, kita maksimalkan, kita beri seluruhnya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Keselamatan yang kekal, bahkan pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Oleh sebab itu, Bapakku yang baik, biarlah kehidupan kami sebagai orang-orang percaya adalah kehidupan yang optimal di hadapan-Mu. Tidak setengah-setengah Tuhan, tidak suam-suam kuku. Sedemikian Engkau memberi seluruh hidup-Mu bagi kami. Biarlah kami pun memberi seluruh hidup kami untuk Engkau, melayani-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan berita ini, bahwa kami harus berjuang seperti yang Tuhan sudah kerjakan, mengerjakan keselamatan kami, bergiat dalam melayani Engkau sampai Engkau datang. Demi nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.